merajut puing keindahan. Udara subuh masih dingin menyusup ke celah-celah dinding kayu saat aku terbangun. Seperti biasa, jauh sebelum azan berkumandang, rutinitas pagi sudah memanggilku. Dapur kecil ini diselimuti uap dari tungku kayu, menciptakan siluetku yang rapuh saat tanganku cekatan menanak nasi dan menyiapkan air hangat. PR anak-anak berserakan di meja, jejak-jejak kehidupan mereka, satu-satunya keramaian yang ada di rumah ini. Aku selalu merasa cukup, bahkan lebih dari cukup, di desa kecil kami di lereng perbukitan ini. Dimas, suamiku, bekerja jauh di kota sebagai montir alat berat. Setiap 3 bulan, dia pasti pulang, membawa tawa, cerita, dan pelukan hangat yang membuatku merasa lengkap. Namun, entah mengapa, minggu-minggu menjelang lebaran kali ini terasa berbeda. Hampa, pesan WhatsApp-nya mulai jarang. Bahkan saat anak-anak mengirim rekaman suara dengan tawa dan canda polos mereka, tak ada balasan. Setiap kali ponselku berdering, jantungku berdesir. Harapanku melambung tinggi, hanya untuk kemudian jatuh, hancur berkeping-keping. Mungkin ayah lagi sibuk, bisikku lirih. Mencoba menenangkan diri, mencoba menipu hati yang sudah begitu letih. Tapi, percuma. Denting kecemasan yang menggema dalam dadaku bukan lagi denting biasa, melainkan denting lonceng kematian sebuah harapan. Rasa sakit itu begitu nyata, menusuk hingga ulu hati. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata pertama jatuh, membasahi pipi yang kini terasa begitu dingin dan cekung. Sebuah lagu lawas tentang kerinduan seorang istri yang dulu selalu kunyanyikan bersamanya, kini mengalun samar di telingaku, mengiringi kesedihan yang mulai meluap, membanjiri seluruh ragaku. Tangan gemetar meraih buku tabungan lusuh yang kusimpan di bawah tumpukan kain. Angka-angka di sana yang dulu menjadi penanda mimpi dan harapan, kini stagnan. Tanggal transfer dana yang tertera kini terhenti di beberapa bulan terakhir. Setiap angka yang tidak bergerak itu seolah berteriak bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang telah hancur. Aku memeluk buku tabungan itu erat, seolah memeluk sisa harapan yang kian menipis. Harapan yang kini terasa begitu rapuh di antara jari-jariku. Suara isakan tertahan keluar dari bibirku, tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, anak sulungku terbangun, berjalan mendekatiku dalam kegelapan subuh yang melankolis itu. "Ibu, kenapa?" tanyanya polos, memilukan, suaranya menusuk tepat ke hatiku. Aku buru-buru menghapus air mataku, memaksakan senyum yang terlalu rapuh untuk dipercaya. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma merindukan ayah." Namun, kerinduan itu kini berbalut ketakutan yang tak terucap, sebuah firasat buruk yang menggerogoti. Gemuruh takbir mengalun, membelah malam. Suara itu, yang seharusnya membawa sukacita dan kedamaian, kini terasa seperti jeritan dari neraka. Lampu-lampu hiasan lebaran berkelap-kelip di kejauhan. Namun rumah kayu ini terasa gelap, hanya diterangi remang cahaya lampu minyak. Aroma ketupat dan rendang menguar dari dapur. Namun tak ada keceriaan di wajahku. Anak-anak sudah terlelap. Wajah-wajah polos mereka disinari harapan akan hari esok yang cerah. Harapan yang kini terasa mustahil bagiku. Aku duduk sendirian di teras, menatap langit malam yang diselimuti kembang api. Setiap letupan kembang api di langit seolah menjadi bom waktu yang siap meledak di dadaku. Aku memegang ponselku erat. Layarnya memancarkan cahaya redup ke wajahku yang tegang, memantulkan bayangan Dimas yang jauh, dingin, dan tak tersentuh. Tiba-tiba, ponsel bergetar. Sebuah pesan masuk. Jantungku berdegup kencang, detakannya mengalahkan gemuruh takbir di luar. Aku membaca pesan itu perlahan. Setiap kata menusukku seperti belati dingin. "Maaf, aku gak bisa pulang tahun ini. Ada urusan penting di sini." Hanya itu. Tanpa penjelasan,
tanpa nada suara, tanpa janji. Aku menatap layar itu lama sekali, seolah berharap kata-kata itu akan berubah menjadi janji kepulangan yang selalu kunanti. Namun, yang ada hanyalah kehampaan. Air mata mulai mengalir deras. Bukan lagi air mata kerinduan, tapi air mata pengkhianatan. Aku mengingat setiap lebaran sebelumnya. Tawa Dimas, pelukan eratnya, janji untuk selalu pulang. Kenangan-kenangan manis itu kini berubah menjadi pisau yang mengoyak hatiku. Mengikis habis sisa-sisa kekuatanku. Tanganku gemetar saat aku menekan tombol panggil, namun tidak ada jawaban. Suara Dimas di kotak suara terasa begitu jauh, begitu asing. Seolah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Aku mencoba lagi dan lagi, hingga akhirnya menyerah. Ponsel jatuh dari genggamanku, tergeletak tak berdaya di lantai kayu, seperti diriku. Aku menangis terseduh-seduh, tanpa suara, hanya bahuku yang bergetar hebat. Aku memeluk lututku, berusaha menahan rasa sakit yang tak tertahankan, rasa sakit yang membuatku ingin menghilang. Aku mengingat percakapan terakhir kami, di mana Dimas terdengar terburu-buru. Ada nada tersembunyi yang kuabaikan. Nada yang kini terasa seperti sebuah pertanda. Kini, semua itu terasa seperti petunjuk yang kulewatkan. Aku merasa bodoh, begitu naif mempercayai janji-janji kosong. Sebuah suara batin berbisik, "Ini bukan sekadar urusan pekerjaan." Bisikan itu menguat, menjadi sebuah firasat buruk yang meremukkan. Aku merangkak ke dalam rumah, ke sudut paling gelap, dan membiarkan diriku tenggelam dalam lautan air mata yang pahit. Ditemani gemuruh takbir yang ironis, malam takbiran yang seharusnya penuh sukacita, kini menjadi malam tergelap dalam hidupku. 3 hari setelah Lebaran, rumahku diselimuti kesunyian yang berat, kesunyian yang mencekik. Anak-anakku masih polos, bermain di halaman. Namun tawa mereka tidak bisa menembus dinding kesedihan yang mengelilingiku. Aku duduk di dapur, mengupas bawang merah. Namun mataku kosong, tak melihat apa-apa. Setiap gerakan tanganku terasa mekanis, seperti boneka tanpa jiwa. Aku sudah mencoba menghubungi Dimas berkali-kali, namun selalu gagal. Ada rasa malu dan takut yang bercampur aduk, mencegahku bertanya pada orang lain, takut pada kebenaran yang akan kudengar. Ponselku berdering. Nada deringnya memecah kesunyian yang menusuk. Nama Ita muncul di layar. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa firasat buruk itu akan segera terwujud, menghancurkan sisa-sisa harapanku. Aku mengangkat telepon dengan tangan gemetar. "Mbak, aku gak tahan lagi." Suara Ita terdengar pelan, bergetar, seolah diambang tangis, memecah ketenanganku. Aku langsung tahu ada sesuatu yang sangat salah. Ita terdiam sesaat, mengatur napas, lalu melanjutkan dengan suara yang semakin lirih, seolah takut pada ucapannya sendiri. "Kak Dimas sekarang sering ke rumah ibu, tapi dia gak sendiri. Ada perempuan muda yang ikut, dan dia bawa bayi." Dunia diandra runtuh. Kata bayi menggema di telingaku, mengoyak sisa-sisa harapanku, menghancurkan pondasi kehidupanku. Aku terdiam, membeku di tempatku, tak bisa bergerak, tak bisa berpikir. Ita terus berbicara, suaranya samar. Namun setiap kata terukir jelas di benakku. Aku kira awalnya cuma teman. Tapi bayi itu, "Mbak, wajahnya mirip Kak Dimas." Aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang bisa keluar lagi. Aku hanya mengangguk. Meskipun Ita tidak bisa melihat, mataku menatap kosong ke dinding, seolah bayangan Dimas dan wanita lain itu terpampang jelas di sana, mengejekku. Setelah menutup telepon, aku duduk lama di dapur. Tangan masih memegang telepon yang kini terasa berat, seolah beban seluruh dunia ada di genggamanku. Hatiku tidak lagi retak, melainkan hancur berkeping-keping, tak bersisa. Pikiranku berputar liar,
mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang selama ini menggangguku. Pesan singkat Dimas, ketidakpulangannya di hari raya, dan kini pengakuan Ita, semua itu membentuk sebuah gambaran yang menyakitkan. Sebuah kebenaran yang kejam, sebuah pisau tak kasat mata, seolah mengiris-iris hatiku. Berulang kali, nafasku tercekat, sulit bagiku untuk bernapas, seolah udara pun menolakku. Aku meraih pisau pengupas bawang yang ada di sampingku, memandangnya kosong, lalu menjatuhkannya. Suara jatuhnya pisau itu memecah kesunyian yang menyakitkan. Aku bangkit. Langkahku gontai, namun ada tekad baru di mataku. Tekad yang lahir dari kepedihan yang luar biasa. Aku harus lihat sendiri. Bisikku lirih, suaraku nyaris tak terdengar. Bisikan itu bukan lagi bisikan keputusasaan, melainkan bisikan sebuah tekad yang berbalut kesakitan. Sebuah panggilan untuk menghadapi kebenaran yang pahit. Tak peduli seberapa pedihnya. Pagi itu, ada ketenangan yang menakutkan dalam gerakanku saat menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Aku memeluk erat setiap anakku, lebih lama dari biasanya, seolah ini adalah pelukan perpisahan. Pelukan terakhir sebelum aku terjun ke dalam jurang yang tak ku ketahui dasarnya. Aku menitipkan mereka pada ibuku, hanya mengatakan akan pergi sebentar ke kota, tanpa menjelaskan alasannya. Tatapan ibuku penuh kekhawatiran, namun aku menghindari tatapan itu. Tak sanggup berbohong lebih banyak lagi. Aku membawa satu tas kecil pakaian, uang sisa tabungan dapur, uang yang tadinya untuk kebutuhan rumah, kini menjadi bekal perjalanan mencari kebenaran, bekal untuk menghadapi kenyataan terburuk. Langkahku mantap, namun bahuku sedikit bergetar, merasakan dinginnya ketidakpastian. Perjalanan ke kota terasa panjang. Setiap putaran roda bus seolah memutar kembali kenangan pahit. Aku naik bus yang penuh sesak, menatap keluar jendela dengan mata kosong. Pemandangan desa yang familiar perlahan berubah menjadi gedung-gedung tinggi yang menjulang. Seolah-olah aku sedang memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang menyimpan rahasia kelam yang akan menghancurkanku. Aku bermalam di penginapan kumuh dekat terminal, kamar yang sempit dan pengap, jauh dari kenyamanan rumahku. Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Bayangan Dimas bersama wanita lain dan bayi mereka terus menghantuiku, menjadi penyiksaan tak berujung. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit sepenuhnya, aku berjalan kaki menuju rumah Ibu Dimas. Langkahku berat. Setiap langkah terasa seperti batu yang menarikku ke bawah. Namun dorongan untuk mengetahui kebenaran lebih besar dari rasa takutku. Jantungku berdegup tak beraturan. Setiap napas terasa seperti beban yang menyesakkan. Aku berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik sebuah pohon tua, menatap rumah besar bercat putih itu. Rumah yang dulu menjadi saksi kebahagiaanku, kini menjadi saksi kehancuranku. Ada suara bayi yang tertawa riang dari dalam, tawa yang menusuk hingga ke tulang. Sebuah jemuran kecil yang penuh pakaian bayi tergantung di halaman, seolah mengejekku, memamerkan kebahagiaan yang bukan milikku. Kemudian, pintu terbuka. Dimas keluar, menggendong bayi perempuan yang tertawa kecil. Tawa yang tak pernah kudengar dari bibir Dimas saat bersama anak-anak kami. Seorang perempuan muda menyusul dari belakang, membawa termos susu. Mereka terlihat seperti keluarga yang lengkap, bahagia, sempurna. Seolah aku dan anak-anakku tidak pernah ada. Aku hanya berdiri di sana, mematung, menatap dengan mata yang memerah, namun tanpa air mata. Air mataku sudah habis. Pemandangan itu adalah pukulan telak yang membuat lututku lemas. Jiwaku tercabut, hancur berkeping-keping. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, hanya sebuah kehampaan yang luar biasa. Sebuah lubang hitam yang menganga di dadaku. Aku berbalik, melangkah pergi, tanpa sepatah kata pun. Aku tidak ingin mengemis jawaban,
Dari mulut yang telah memilih diam, memilih kebahagiaan lain. Aku memilih pergi dengan sisa harga diriku yang terkoyak, membawa luka yang akan menjadi bagian dari diriku selamanya. Luka yang takkan pernah bisa sembuh sempurna. Aku kembali ke rumah kayu. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding yang usang. Tasku tergeletak di sampingku, seolah segala kekuatanku telah habis. Wajahku pucat, mataku bengkak, tapi tak ada lagi air mata yang bisa keluar. Ada kehampaan yang nyata dalam tatapanku. Anak-anak yang berlarian di luar, tertawa riang, seolah tidak menyadari badai yang baru saja melanda hati ibunya. Aku menutup mata, mencoba mengusir bayangan Dimas bersama keluarga barunya. Namun, bayangan itu terus menghantuiku, menjadi luka yang terus menganga, semakin lebar. Aku mulai membereskan rumah. Setiap barang yang kusentuh, setiap sudut yang kupandang, mengingatkanku pada Dimas, pada masa lalu yang kini terasa begitu menyakitkan. Sebuah foto pernikahan di dinding, kucabut dan kusimpan di laci terdalam, jauh dari pandanganku. Cincin kawin di jariku, yang dulu menjadi simbol cinta abadi, kini terasa berat dan dingin, membebani. Dengan tangan bergetar, kulepas suara dentingan cincin saat diletakkan di meja. Air mataku yang jatuh membasahinya. Terasa begitu berat, seolah seluruh duniaku runtuh. Aku menjual cincin itu dan beberapa perhiasan kecil lainnya dengan berat hati. Setiap kepingnya terasa seperti mencabut paksa bagian dari diriku. Uang hasil penjualan itu bukan untuk menyenangkan diri, melainkan untuk memulai segalanya dari nol, membangun kembali hidup dari puing-puing. Dengan uang itu, aku membeli laptop bekas, sebuah mesin jahit kuno, dan sejumlah kain perca. Malam-malamku kini kuhabiskan di depan layar laptop, menonton video tutorial menjahit. Mataku sembab, tapi ada percikan tekad yang menyala, tekad untuk bangkit. Setiap jahitan yang kubuat, seolah aku sedang menjahit kembali kepingan hatiku yang hancur, satu persatu. Awalnya hasilnya buruk, benang kusut, jahitan miring. Aku frustrasi, menangis di depan mesin jahit, meratapi nasib. Namun, setiap kali aku ingin menyerah, aku mengingat wajah anak-anakku dan bayangan Dimas dengan keluarga barunya. Itulah yang memberiku kekuatan untuk terus maju, demi mereka, demi diriku sendiri. Setahun berlalu dengan cepat. Tumpukan kain semakin banyak, suara mesin jahit semakin lancar, dan tawa anak-anak lebih sering terdengar di rumah. Rumah kecilku kini ramai dengan ibu-ibu yang ingin memesan jahitan. Aku tidak lagi bekerja di bawah bayang-bayang kesedihan. Aku telah menemukan sebuah kekuatan baru, sebuah identitas baru. Sebuah kios kecil berdiri di depan rumahku dengan papan sederhana bertuliskan jahitan Ibu Diandra rapi dan pasti. Aku tidak pernah menyebut nama Dimas lagi di hadapan anak-anakku. Tak juga menjelaskan mengapa ayah mereka tak lagi pulang. Setiap kali anak-anak bertanya, "Kapan ayah pulang, Bu?" Aku hanya tersenyum tipis. Mataku menyimpan ribuan cerita yang tak terucap, kisah yang terlalu berat untuk mereka tanggung saat ini. Aku tahu, suatu hari nanti aku harus menjelaskan semuanya. Namun untuk saat ini, aku hanya ingin anak-anikku merasakan kedamaian di rumah yang telah kubangun kembali dengan tanganku sendiri. Dengan benang dan jarum, dengan jahitan luka yang kini menjelma menjadi kekuatan. 2 tahun berlalu, dan hidupku kini lebih stabil. Kios jahitku semakin maju. Anak-anakku tumbuh sehat dan ceria, menjadi penopang hidupku. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terusik. Sebuah surat dengan kop pengadilan tiba di rumah. Aku membukanya dengan tangan bergetar. Firasat buruk kembali menghantui. Isinya, gugatan cerai dari Dimas. Dan yang lebih menyakitkan, ia menuntut hak asuh untuk salah satu anak kami. Wajahku memucat. Luka lama yang hampir sembuh kini terasa dirobek kembali
lebih dalam dari sebelumnya. Aku mempersiapkan diri untuk persidangan. Aku tidak panik. Namun, ada ketegangan yang jelas terlihat di setiap inci tubuhku. Aku datang ke pengadilan tanpa pengacara, hanya membawa rekam jejak pesan-pesan yang tak terjawab dari Dimas. Bukti transfer nafkah yang berhenti total sejak 2 tahun lalu, dan keberanian yang telah tumbuh dari setiap tetes air mata yang kutumpahkan. Di ruang sidang, suasana terasa dingin dan tegang, seolah menelanku. Dimas duduk di sisi lain bersama seorang pengacara yang tampak angkuh, seolah aku tak berarti apa-apa. Ia terlihat berbeda, lebih rapi, namun matanya menghindari tatapanku, tak berani beradu pandang. Saat giliranku berbicara, aku berdiri tegak. Suaraku jelas, meski ada getaran samar di dalamnya, menahan emosi yang bergejolak. "Yang mulia," kataku, pandanganku lurus ke arah hakim, "saya tidak keberatan dicerai. Tapi tolong catatlah bahwa saya tidak ditinggalkan karena pertengkaran. Saya ditinggalkan tanpa pamit, tanpa penjelasan. Saya membesarkan 4 anak sendiri, tanpa nafkah, tanpa pelukan ayah mereka. Aku menceritakan semua perjalananku, dari malam takbiran yang menyakitkan, hingga perjalananku ke kota, untuk melihat sendiri pengkhianatan Dimas. Aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang bisa keluar lagi. Namun suaraku syarat akan kepedihan yang mendalam. Kepedihan yang tak mungkin disembunyikan. Aku menceritakan bagaimana aku belajar menjahit dari nol. Bagaimana aku harus menjual cincin kawinku untuk menyambung hidup. Bagaimana aku membangun kembali segalanya sendiri, seolah mengukir kembali takdirku. Hakim terdiam, mendengarkan setiap detail dengan saksama, seolah ikut merasakan sakitku. Bahkan pengacara Dimas pun terlihat sedikit goyah, sedikit terpengaruh. Dimas sendiri hanya menunduk, tidak berani menatapku. Mungkin malu, mungkin menyesal, aku tidak tahu. Akhirnya, palu hakim diketuk, putusan dibacakan, cerai dikabulkan. Hak asuh anak sepenuhnya jatuh padaku, dan nafkah tetap harus diberikan oleh Dimas setiap bulan. Aku pulang tanpa sorak-sorai, tanpa euforia, tapi dalam hatiku ada suara baru. Suara kebebasan, kebebasan dari belenggu masa lalu, kebebasan dari harapan yang memudar, kebebasan untuk menjalani hidupku sendiri. Aku telah memenangkan pertempuran ini, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketabahan dan kekuatan yang tak pernah kubayangkan aku miliki. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Rumah kayu ini kini telah direnovasi, lebih kokoh dan penuh warna, memancarkan aura kehangatan. Kios jahitku berkembang pesat. Kini memiliki beberapa pegawai muda yang belajar dariku, meneruskan semangatku. Anak sulungku kini telah lulus dari pesantren, dan dengan bangga membantu di kios jahit. Anak keduaku semakin mencintai sastra, sering membaca puisi-puisi karyanya di depan keluarga, mengisi rumah dengan keindahan kata. Rumah ini kini selalu ramai dengan tawa, suara mesin jahit yang harmonis, dan bau kain berwarna-warni yang menenangkan. Suaraku yang dulu lirih kini terdengar lebih ceria, memandu anak-anakku dan para pegawaiku dengan penuh semangat. Setiap lebaran, aku menyiapkan ketupat seperti biasa. Namun ada perbedaan yang mencolok. Aku tidak lagi duduk di teras, menanti suara motor di depan rumah. Tidak ada lagi harapan yang menggantung. Tidak ada lagi kecemasan yang mendera. Aku memasak dengan senyum tulus. Hatiku penuh kedamaian yang mendalam. Anak-anakku yang kini beranjak dewasa membantuku menyiapkan hidangan. Tawa mereka mengisi setiap sudut rumah, menjadi melodi paling indah dalam hidupku. Aku memandang mereka satu persatu. Mataku berkaca-kaca, hatiku meluap dengan rasa syukur yang tak terhingga. Aku telah melewati badai terhebat dalam hidupku. Dan kini, aku menemukan kebahagiaanku sendiri. Sebuah kebahagiaan yang dibangun di atas puing-puing masa lalu yang menyakitkan. Kebahagiaan yang jauh lebih kokoh.
Flashback singkat mengingatkan wajahku yang dulu penuh kesedihan saat malam takbiran. Kini tersenyum lepas, kontras yang begitu menyentuh hati. Di akhir hari lebaran yang penuh kehangatan, aku masuk ke kamar tidur. Aku membuka lemari kecilku, mengambil sebuah buku kecil yang usang. Itu adalah buku yang selalu kusimpan. Sebuah jurnal pribadi yang hanya berisi satu kalimat setiap tahun di hari lebaran, sebuah pengingat akan perjalananku. Aku membuka halaman terakhir, dan dengan pena yang sudah berkarat, aku menuliskan kalimat baru. Lebaran tak lagi tentang siapa yang pulang, tapi tentang siapa yang tetap tinggal meski disakiti. Aku memejamkan mata, membiarkan kenangan pahit itu lewat. Namun kali ini, tanpa rasa sakit yang mendera, aku telah memaafkan. Bukan untuk Dimas, tetapi untuk diriku sendiri, untuk jiwaku yang telah lama terluka. Aku memeluk buku itu erat, seolah memeluk semua luka dan air mata yang telah kulalui, memeluk ketabahan yang telah terbentuk. Seperti kain-kain yang pernah robek, namun kini dijahit ulang dengan teliti dan indah. Hidupku kini dijahit ulang dengan ketabahan, kekuatan, dan sebuah keindahan yang baru. Aku telah menemukan makna sejati dari hari raya untuk diriku. Bukan tentang kehadiran orang lain, melainkan tentang kehadiran diriku sendiri dan kekuatan untuk terus maju apapun yang terjadi, dengan senyum di wajah dan kedamaian di hati.